Pasangan selebritis, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, kembali menjadi sorotan publik setelah dugaan adopsi seorang bayi perempuan bernama Lily mencuat ke permukaan. Meskipun begitu, hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai kebenaran adopsi tersebut oleh pasangan tersebut. Dugaan terbaru mengemuka bahwa bayi Lily mungkin berasal dari Palestina. Indikasi ini muncul setelah komentar yang ditulis oleh Atta Halilintar di akun milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Atta Halilintar menuliskan, "Berkah AA, impianku dari sebelum nikah ngomong sama Aurel," di kolom komentar sebuah foto yang diunggah oleh pasangan selebritis tersebut. Komentar tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan netizen bahwa bayi Lily mungkin memiliki keterkaitan dengan Palestina. Apalagi, Atta Halilintar sebelumnya telah menyampaikan keinginannya untuk mengadopsi anak-anak dari Palestina saat menjadi bintang tamu di podcast dengan Bang Onim, seorang aktivis kemanusiaan. Namun, hingga saat ini, kebenaran mengenai asal-usul bayi Lily masih menjadi misteri. Tidak ada informasi yang memastikan apakah benar bayi tersebut berasal dari Palestina. Sementara Atta Halilintar mengungkapkan keinginannya untuk mengadopsi anak-anak dari Palestina, ia juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses adopsi tersebut. Dalam sebuah podcast bersama Bang Onim, Atta menyebutkan bahwa proses adopsi tersebut tidaklah mudah dan mengalami banyak hambatan. Meskipun masih menjadi misteri, dugaan mengenai asal-usul bayi Lily yang diduga diadopsi oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memberikan pencerahan kepada publik mengenai isu adopsi anak. Namun, perlu diingat bahwa spekulasi semacam ini perlu disikapi dengan hati-hati dan tetap mengedepankan kebenaran serta rasa hormat terhadap privasi keluarga yang bersangkutan. Dengan demikian, kita semua perlu menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan mengenai asal-usul bayi Lily dan status adopsinya. Netizen secara aktif berpartisipasi dalam diskusi online mengenai asal-usul bayi Lily. Mereka mencoba mencari tahu lebih banyak informasi melalui media sosial dan forum diskusi online. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua informasi yang mereka temui di internet dapat dipercaya sepenuhnya. Saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina, atau pihak terkait lainnya mengenai asal-usul bayi Lily. Publik masih menunggu pernyataan resmi dari mereka untuk mengungkapkan kebenaran di balik dugaan adopsi bayi tersebut. Hingga saat ini, informasi yang beredar hanyalah sebatas spekulasi dan opini dari pihak-pihak yang terlibat. Dugaan mengenai asal-usul bayi Lily telah menciptakan gelombang diskusi di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat yang besar terhadap kehidupan selebriti dan isu-isu adopsi anak. Namun, penting untuk menjaga etika dalam mengungkapkan pendapat dan tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya berperilaku bijaksana di media sosial. Sebagai pengguna media sosial, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sebaliknya, kita harus menjadi pembaca yang kritis dan tidak langsung percaya pada semua informasi yang kita temui di internet. Kasus ini juga membuka kesempatan untuk lebih memahami proses adopsi anak di Indonesia. Proses adopsi adalah hal yang serius dan membutuhkan prosedur yang ketat serta persetujuan dari berbagai pihak. Semua orang yang terlibat dalam proses adopsi, baik calon orang tua maupun anak yang diadopsi, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan. Saat membahas isu seperti adopsi anak, penting untuk menghormati privasi keluarga yang bersangkutan. Privasi adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi orang lain tanpa izin mereka. Dalam menanggapi isu seperti adopsi anak oleh selebriti, penting untuk mengandalkan sumber informasi resmi dan terpercaya. Mengandalkan spekulasi dan gosip dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita harus bijaksana dalam menilai dan memilih sumber informasi yang dapat dipercaya. Dalam konteks adopsi anak, penting untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keluarga yang mencintai dan merawat mereka. Adopsi seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial anak yang diadopsi. 6. https://www.mkri.id/index.php tanda tanya ID sama dengan 11732 and ampersand page sama dengan web.berita kurung tutup.
Dalam menanggapi isu seperti adopsi anak oleh selebriti, kita harus menyadari bahwa ada keterbatasan informasi yang tersedia untuk publik. Beberapa detail mungkin hanya diketahui oleh pihak terkait dan tidak dapat dibagikan secara luas. Oleh karena itu, kita harus menghormati privasi keluarga dan tidak terlalu jauh menyimpulkan tanpa informasi yang memadai. Dalam kasus dugaan adopsi bayi Lili oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, penting untuk mempertahankan kedewasaan dalam bermedia sosial. Kita harus menjaga etika dalam menyebarkan informasi, menghormati privasi keluarga, dan mengandalkan sumber informasi resmi dan terpercaya. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan, termasuk dalam proses adopsi anak. Pasangan selebritis, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, kembali menjadi sorotan publik setelah dugaan adopsi seorang bayi perempuan bernama Lili mencuat ke permukaan. Meskipun begitu, hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai kebenaran adopsi tersebut oleh pasangan tersebut. Dugaan terbaru mengemuka bahwa bayi Lili mungkin berasal dari Palestina. Indikasi ini muncul setelah komentar yang ditulis oleh Atta Halilintar di akun milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Atta Halilintar menuliskan, "Berkah AA, impianku dari sebelum nikah ngomong sama Aurel," di kolom komentar sebuah foto yang diunggah oleh pasangan selebritis tersebut. Komentar tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan netizen bahwa bayi Lili mungkin memiliki keterkaitan dengan Palestina. Apalagi, Atta Halilintar sebelumnya telah menyampaikan keinginannya untuk mengadopsi anak-anak dari Palestina saat menjadi bintang tamu di podcast dengan Bang Onim, seorang aktivis kemanusiaan. Namun, hingga saat ini, kebenaran mengenai asal-usul bayi Lili masih menjadi misteri. Tidak ada informasi yang memastikan apakah benar bayi tersebut berasal dari Palestina. Sementara Atta Halilintar mengungkapkan keinginannya untuk mengadopsi anak-anak dari Palestina, ia juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses adopsi tersebut. Dalam sebuah podcast bersama Bang Onim, Atta menyebutkan bahwa proses adopsi tersebut tidaklah mudah dan mengalami banyak hambatan. Meskipun masih menjadi misteri, dugaan mengenai asal-usul bayi Lili yang diduga diadopsi oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memberikan pencerahan kepada publik mengenai isu adopsi anak. Namun, perlu diingat bahwa spekulasi semacam ini perlu disikapi dengan hati-hati dan tetap mengedepankan kebenaran serta rasa hormat terhadap privasi keluarga yang bersangkutan. Dengan demikian, kita semua perlu menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan mengenai asal-usul bayi Lili dan status adopsinya. Netizen secara aktif berpartisipasi dalam diskusi online mengenai asal-usul bayi Lili. Mereka mencoba mencari tahu lebih banyak informasi melalui media sosial dan forum diskusi online. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua informasi yang mereka temui di internet dapat dipercaya sepenuhnya. Saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina, atau pihak terkait lainnya mengenai asal-usul bayi Lili. Publik masih menunggu pernyataan resmi dari mereka untuk mengungkapkan kebenaran di balik dugaan adopsi bayi tersebut. Hingga saat ini, informasi yang beredar hanyalah sebatas spekulasi dan opini dari pihak-pihak yang terlibat. Dugaan mengenai asal-usul bayi Lili telah menciptakan gelombang diskusi di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat yang besar terhadap kehidupan selebriti dan isu-isu adopsi anak. Namun, penting untuk menjaga etika dalam mengungkapkan pendapat dan tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya berperilaku bijaksana di media sosial. Sebagai pengguna media sosial, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sebaliknya, kita harus menjadi pembaca yang kritis dan tidak langsung percaya pada semua informasi yang kita temui di internet. Kasus ini juga membuka kesempatan untuk lebih memahami proses adopsi anak di Indonesia. Proses adopsi adalah hal yang serius dan membutuhkan prosedur yang ketat serta persetujuan dari berbagai pihak. Semua orang yang terlibat dalam proses adopsi, baik calon orang tua maupun anak yang diadopsi, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan. Saat membahas isu seperti adopsi anak, penting untuk menghormati privasi keluarga yang bersangkutan. Privasi adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi orang lain tanpa izin mereka.
Dalam menanggapi isu seperti adopsi anak oleh selebriti, penting untuk mengandalkan sumber informasi resmi dan terpercaya. Mengandalkan spekulasi dan gosip dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita harus bijaksana dalam menilai dan memilih sumber informasi yang dapat dipercaya. Dalam konteks adopsi anak, penting untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keluarga yang mencintai dan merawat mereka. Adopsi seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial anak yang diadopsi. 6. https://www.mkri.id/index.php tanda tanya ID sama dengan 11732 &page sama dengan web.berita kurung tutup. Dalam menanggapi isu seperti adopsi anak oleh selebriti, kita harus menyadari bahwa ada keterbatasan informasi yang tersedia untuk publik. Beberapa detail mungkin hanya diketahui oleh pihak terkait dan tidak dapat dibagikan secara luas. Oleh karena itu, kita harus menghormati privasi keluarga dan tidak terlalu jauh menyimpulkan tanpa informasi yang memadai. Dalam kasus dugaan adopsi bayi Lili oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, penting untuk mempertahankan kedewasaan dalam bermedia sosial. Kita harus menjaga etika dalam menyebarkan informasi, menghormati privasi keluarga, dan mengandalkan sumber informasi resmi dan terpercaya. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan, termasuk dalam proses adopsi anak.